Halo teman-teman semuanya, ada di kolom komentar tuh yang tanya ya, berapa sih pajaknya Wuling REV ini? Pastinya berapa? Dan jika ini jadi mobil kedua kan kena progresif ya, pajaknya berapa? Nah, ini ada STNK-nya sudah, dan di sini saya lihatkan ya pajaknya berapa. Oke. Pajaknya di sini tertera 300.500 itu untuk PKB ya, pajak kendaraan bermotor. Kemudian ditambah SWDK LLJ itu 143.000, agak mahal ya SWDK LLJ nya. Jadi totalnya ya sekitar 443.500. Nah, ternyata lebih pajaknya aja itu lebih ringan daripada itu motor PCX. Nah, ini kemudian di bawahnya ada PPNBP STKB dan PPNBP TNKB, itu dibayarnya 5 tahunan ya, 200.000 dan 100.000. Nah, sekarang akan saya bandingkan pajaknya ya. Jadi nah, kebetulan ini adalah mobil progresif, jadi kena progresifnya berapa itu kita akan bandingkan. Nah, ini untuk pembayaran progresifnya ya, ini udah saya di sini. Jadi untuk PKB-nya, pajak kendaraan bermotornya itu untuk tahun kedua ya. Kalau yang di sini tadi kan tahun pertama. Tahun pertama itu saat kita ini ya. Jadi untuk tahun berikutnya nanti pajak saya tuh 291 itu PKB-nya. 291.400. Kemudian SWDD KLJ-nya itu 143.000. Jadi kenanya sekitar 400.000 ya, sekitar 400 sekian ribu itu untuk pajaknya dan SWDLKJ-nya tanpa progresif. Lalu kena progresif berapa? Progresifnya murah. Nah, ini progresifnya itu 97.100. Jadi total 531.500. Dan kemarin itu juga dari pihak dealer waktu ngurus STNK-nya ini dia minta tambahan 100.000 untuk itu namanya progresif, dan ternyata progresifnya itu 97.100 saja. Jadi aman. Jadi pengalaman saya, kalau dulu itu Datsun Go T-Active itu mobil yang satu, terus mobil keduanya itu Expander Cross, saya kena 500.000. Waktu itu juga awalnya Baleno ke Datsun Go T-Active itu kenanya juga 500.000 ya. Jadi kalau mobil pertama, kedua itu 500.000, nanti ketiga katanya sih kelipatannya, saya belum pernah, kalau sampai ketiga tuh belum pernah. Nah, ternyata pajak itu lebih murah daripada ini motor PCX ya. Jadi ini ada PCX saya tuh, ini ada pajaknya. Kemarin juga saya habis bayar pajak PCX, itu saya bayar pajaknya 388.000, dimana PKB-nya saja itu 345.000, dan itu lebih mahal daripada PKB-nya Wuling ya. PKB Wulingnya aja 300.000, ini udah segitu, dan pajaknya Wuling kan nggak sampai segitu tadi, nanti saya tampilkan di sini ya. Nah, kalau progresif nggak ada, SWDLKJ-nya yang membedakan. Jadi kalau motor itu cuma 35.000, kalau Wuling tadi kan 143.000, di situ yang bikin mahal ya. Jadi kalau motor itu totalnya 380.000, tapi kalau mobil ini Wuling ini totalnya 531.000 plus progresif 1. Nah, untuk biaya tahunannya cetak STNK dan juga TNKB itu 200 dan 100 tadi. Kalau di motor itu 100 dan 60. Nah, ini beda jauh dengan Expander Cross ya. Expander Cross tuh kemarin saya juga habis bayar pajak di pajak pertama. Kebetulan STNK nggak saya bawa, ada dikunci di rumah. Itu saya bayar pajaknya habis 3,5 juta, 3.500.000 sekian ya. Dan serta ini rinciannya di sini. Untuk PKB-nya saja 3.402.000 untuk yang cross ya. Kemudian progresif nggak kena karena saya buat mobil pertama, dan yang pertama udah saya laporkan jual dan diganti nama orang lain. Untuk SWDLKJ-nya ternyata untuk mobil itu sama ya, 143.000 ya. Jadi ya itu. Jadi untuk pembayaran saya di Expander itu 3.545.000, dan biaya 5 tahunannya sama ya, 200 sama 100. Nah, itu untuk pajaknya. Dan ada kabar gembira, katanya sih sudah disahkan ya, tapi berlakunya 2 tahun dari disahkan. Jadi disahkannya 2003, berlakunya itu 2025, dimana pajak kendaraan motor listrik atau mobil listrik gratis. Jadi mungkin tahun ini kita bayar, tahun depan 2024 kita bayar, 2025 kita sudah tidak bayar pajak lagi. Nah, semoga awet aja mobilnya ini. Terus satu lagi sharing pengalamannya teman-teman.
Jadi ketika kita udah pakai mobil listrik itu, sejelek apapun mobil listrik itu ya, seperti inilah Wuling, seperti yang lain-lain itu, sebagus apapun mobil itu, kalau kita sudah pernah pakai mobil listrik, saya jamin pasti kecanduan. Pasti kecanduan, walaupun banyak masalah, iya, tapi kecanduannya itu pasti. Karena kenapa? Ya pertama enak, irit dan lain sebagainya. Tapi mobil listrik itu sangat cocok di Jakarta, karena di Jakarta ada ganjil genap. Kalau seperti kita di perkotaan kecil kayak gini ya enak-enak aja sih, buat antar sekolah itu lebih enak daripada kepanasan kehujanan pakai motor, dan ini lebih irit tentunya. Tapi kalau nggak seperti itu, kegiatannya cuman dari rumah jalan-jalan ngantar orang keluar kota, ya nggak cocok. Nah itu pengalaman saya, dan itu jumlah pajak tanpa progresif dan pajak dengan progresif. Oke, terima kasih.